adalah kesadaran diri, yang kedua manajemen diri atau pengelolaan diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berrelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang dimaksud kesadaran diri apa? Adalah kemampuan untuk memahami emosi dan nilai diri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi. Individu yang memiliki kesadaran diri tahu bagaimana perasaannya dan bagaimana perasaan itu muncul. Makanya penting bagi guru yang saya sampaikan tadi di awal, kita bertanya, kita mengamati perasaan murid siswa supaya apa? Mereka terbiasa sadar atau memahami perasaan dirinya sendiri, memahami emosi dirinya sendiri. Diharapkan dengan kesadaran diri yang penuh, dia tahu bagaimana cara mengelola, kita masuk yang kedua, melakukan pengelolaan diri. Untuk melakukan pengelolaan diri, siswa harus tahu atau memiliki kesadaran diri. Nah, pengelolaan diri ini apa? Pengelolaan diri adalah kemampuan mengelola dan mengendalikan emosi, pikiran dan perilaku secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan. Seseorang yang punya pengelolaan diri yang baik pasti memiliki strategi untuk menghadapi stres atau kemarahan atau frustasi atau kecemasan yang dengan cara yang sehat dan konstruktif. Artinya dia bisa mengelola emosinya, mengelola perasaannya sehingga muncul tindakan yang positif. Meskipun dia marah, meskipun dia sedih, tapi ketika dia mengambil keputusan, dia bisa mengelola dirinya sehingga menghasilkan keputusan atau tindakan yang positif, tidak merugikan dirinya maupun orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran sosial, yaitu kemampuan memahami sudut pandang orang lain dan berempati. Artinya kalau tadi kesadaran diri itu memahami emosi dirinya, kalau kesadaran sosial itu kemampuan memahami emosi orang atau perasaan orang. Ketika siswa kita menyadari temannya ada yang sedih, itu dia punya kesadaran sosial. Ketika siswa kita mengetahui ada siswa kita yang temannya yang marah dan harus ditenangkan, dia juga memiliki kesadaran sosial. Nah, siswa yang memiliki kesadaran sosial, insya Allah dalam kehidupan bermasyarakat mudah untuk mendapatkan teman, mudah untuk melakukan sosialisasi. Karena dia paham atau mempertimbangkan pikiran orang lain sebelum mengajukan apa yang dipikirkan. Kemudian yang keempat adalah keterampilan berrelasi, yaitu kemampuan membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Nah, kompetensi ini dapat dilihat dari komunikasi yang efektif, melakukan atau mendengar secara aktif, bekerja sama, dan mampu menyelesaikan masalah atau perselisihan. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini dia mampu mengambil keputusan atau mengambil pilihan yang dilakukan pilihannya itu berdasarkan kepedulian atau kapasitas dalam memperjuangkan berbagai macam hal dan mengutamakan rasa aman, termasuk mengambil konsekuensi atas keputusan yang diambil. Dalam mengambil keputusan, dia mengutamakan kebaikan dirinya sendiri, masyarakat atau kelompok. Untuk mengambil keputusan, dia berpikir dulu, diambil konsekuensi apa yang akan terjadi. Oke. Kenapa kok penting kompetensi sosial emosional? Karena 5 kompetensi tersebut itu tertanam sebenarnya pada 6 dimensi profil belajar Pancasila. Contohnya ya dimensi kreatif. Jadi kreatif, siswa kan harus punya ide untuk memecahkan masalah, untuk memikirkan atau memecahkan masalah perlu adanya berpikir kritis atau bernalar kritis.
untuk melihat masalah yang ada dan dengan pemikiran solusi yang siswa yang seperti ini saya percaya dia sudah memiliki kesadaran diri, tahu kemampuan diri sendiri dan mampu melakukan manajemen diri, yang bisa mengelola perasaannya untuk menemukan permasalahan dan mencari solusi. KSE juga menghasilkan murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, responsif, proaktif, dan memiliki rasa ingin tahu. Dan ini selaras dengan SKL setara isi dalam tanda nasional. Nah, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengimplementasikan kompetensi sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran kita. Contoh, ini ada salah satu kegiatan yaitu melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu bilang keyakinan kelas, membuat peraturan kelas untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Kita melibatkan murid untuk membuat peraturan kelas. Nanti kan kita tanya ke mereka peraturan apa yang akan diterapkan di kelas nanti. Nah, otomatis KSE yang muncul berarti yang pertama kesadaran diri. Murid memberikan nilai yang diyakininya terkait dengan lingkungan kelas dan sekolah. Mereka ingin apa? Berarti mereka juga bisa menyampaikan usulannya. Yang kedua KSE yang muncul misalnya kesadaran sosial. Ketika ada yang temannya yang menyampaikan ide, yang lain mendengarkan dan mempertimbangkan atau menyetujui atau tidak menyetujui usulan dari temannya. Sehingga pada akhirnya ada keputusan yang diambil bahwa peraturan kelas yang digunakan adalah 1, 2, 3, 4, tes terus. Ketika kita bertanya atau melibatkan murid dalam membuat peraturan atau keyakinan kelas, kita sudah menggunakan atau mengimplementasikan KSE, yaitu kesadaran diri, kesadaran sosial, pengambilan bisa bertanggung jawab. Nah sekarang Bapak Ibu kita diskusi ya. Saya punya kegiatan dalam kelas yang mungkin Bapak Ibu juga biasa lakukan di kelas. Kira-kira dari kegiatan memberikan kesempatan kepada murid untuk merefleksikan proses pembelajaran yang sudah diikuti. Itu KSE yang muncul itu apa? Silakan Bapak Ibu bisa menjawab di chat atau yang offline bisa memberikan jawaban. Bapak Ibu yang di aula, saya punya kegiatan ini di pembelajaran saya, memberikan kesempatan murid untuk merefleksikan proses pembelajaran yang diikuti. Apa KSE yang muncul? Tadi ada berapa KSE? 5 ya. Kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri, kemudian kesadaran sosial, berrelasi, dan keputusan yang mengambil keputusan yang pertama. Nah, kegiatan ini guru memberikan kesempatan murid untuk refleksi proses pembelajaran. Kira-kira KSE yang muncul apa? Kesadaran diri. Oke, Pak Pur gimana? Ini yang offline jawab, mungkin semoga kelihatan aja di layar, kelihatan Pak. Terima kasih meminta merefleksikan pembelajaran. Kalau pembelajaran itu KSE yang keempat adalah menurut saya adalah sadar diri. Oke, ya. Bagian itu adalah kesadaran yang menjadi Terima kasih Pak Pur. Jadi KSE
KSD yang muncul ketika kita memberikan kesempatan siswa melakukan refleksi adalah kesadaran diri. Kita tidak SD diri. Siswa sadar apa yang dirasakan. Karena bisa kita tanya kan, refleksi itu rasanya gimana, apa yang didapatkan hari ini, apa pembelajarannya gitu ya. Siswa menjawab, oh saya senang Pak hari ini, saya bisa melakukan ini. Oh saya susah Pak, tidak bisa paham apa yang Bapak ucapkan. Mereka sadar perasaannya. Kemudian juga Pak Purwadi juga menjawab kesadaran sosial ya. Sebenarnya siswa melakukan kesadaran sosial juga. Ketika siswa satu menjawab, yang lain mendengarkan juga yang mendengarkan itu memahami kan. Oh, teman saya itu kayak gitu dengan pesan saya kan. Saya senang, dia tidak senang. Mungkin bisa kita saling cerita nanti apa yang bikin pembelajaran. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang lanjut ya. Pertanyaannya, tadi kan ada kegiatan. Kenapa KSD muncul? Sekarang adakah yang bisa memberikan contoh KSD dalam kegiatan pembelajaran? Kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, kemudian komunikasi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Guru melakukan apa? Siswa melakukan apa? Ayo, monggo Bapak Ibu boleh lewat offline ataupun lewat chat. Silakan. Bu Bibin mungkin bisa memberikan pendapatnya. Boleh lewat. Kalau mau menyampaikan secara offline, Pak Aja, Pak Aziz, kita di kelas kan ada 5 kompetensi yang mungkin bisa kita lakukan untuk menampilkan salah satunya atau salah duanya atau salah tiganya, itu kegiatannya seperti apa Pak? Ya, monggo Pak. Oke, ada itu Pak, Abdi juga jawab. Model project, bagaimana maksudnya? Kenapa Bapak Abdi? Saya sampaikan aja. Menurut saya ini kalau kegiatan pembelajaran itu adalah dari metode metode pembelajaran project itu kayaknya integrasi kaji itu banyak mencakup karena project itu kan dalam kelompok ya. Dari situ itu ada kesadaran sosial, relasi juga Pak. Terakhir yang menjawab dari kelompok. Saya kira ya kayak pembelajaran apalagi yang contoh yang pokoknya ada pembelajaran di Project. Terima kasih Pak Abdi. Sangat lengkap sekali jawabannya dari Pak Abdi. Ya betul sekali Bapak Ibu, untuk menampilkan yang paling mudah di modul pembelajaran yang bisa kita lakukan adalah melakukan pembelajaran project dengan tadi itu yang paling penting kelompoknya. Kalau sendiri kalau sendiri itu yang sosial sama relasi ada kelihatan. Kalau kelompok, project kelompok itu kesadaran diri karena harus berdasarkan tadinya kesadaran sosial, relasi, kemudian mengambil keputusan bertanggung jawab itu akan nampak seperti itu akan dilalui. Oke. Jadi Bapak Ibu, jadi banyak hal yang bisa guru lakukan untuk mengintegrasikan KSD dalam pelajaran. Dan ini penting Bapak Ibu. Ini penting untuk kita melibatkan kompetensi sosial emosional siswa dan tadi itu dengan sosial emosional yang win-win yang sejahtera, yang bahagia, satu pembelajaran akan lebih bermakna. Mungkin Bapak Ibu dulu ketika SMA, SMP, SD sampai sekarang juga ada yang masih diingat pembelajaran ketika sekolah. Salah satunya ya mungkin karena dimarahin guru kan ya, situasi belajar. Saya yakin yang diingat bukan materinya tapi ya karena dimarahin emosional
Kebanyakan kalau emosional yang dibangun adalah emosional yang bahagia, yang menyenangkan. Dan itu diingat sampai nanti mereka dewasa, jadi pembelajaran yang terus-menerus jadi apa namanya, diberikan kepada yang lain. Salah satu amal jariah kita ya di sini, memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang memberikan kesejahteraan sosial dan emosional kepada. Sambil ya kan, tekan sambil oke. Oke, ini masih pemanasan Bapak Ibu ya, karena Pemanasan ya. Bapak ada yang mau disampaikan? Mau disampaikan? Oke. Setelah kita sedikit memahami terkait dengan KSI, kita sekarang mencoba Bapak Ibu ya, mencoba salah satu teknik untuk melaksanakan atau mengintegrasikan KSI, yaitu dengan mindfulness. Sempat saya singgung di awal terkait praktek mindfulness. Dan kelihatan tak pakai nomor. Tampilkan. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau memang hari ini Bapak Ibu banyak kegiatan sehingga tidak sepenuhnya hadir, silakan diselesaikan dulu kegiatannya. Atau kalau memang ingin mengikuti kegiatan ini dengan sepenuh hati, yang tidak atau yang mengganggu disingkirkan dulu, kita benar-benar fokus untuk kegiatan. Oke, sekarang kita lanjut ke mindfulness sebagai dasar penguatan kompetensi sosial emosional. Nah, kita sedikit apa itu mindfulness. Mindfulness adalah upaya untuk memusatkan perhatian penuh dan kehadiran penuh pada kondisi saat ini. Tujuannya agar individu menyadari apa yang terjadi, yang terasa atau yang dirasakan, yang terpikirkan saat ini tanpa menghakimi. Jadi fokus hanya untuk kegiatan saat ini saja. Yang di luar ini atau tidak ada di sekitar sekarang ini, kita ini jangan dipikirkan. Yang tidak sekarang, yang kemarin, yang besok, yang sudah lampau, atau yang akan datang juga jangan dipikirkan. Karena yang bikin sibuk pikiran kita itu hal itu. Nah, tujuannya mindfulness ini supaya kita tidak sibuk pikirannya. Ya. Silakan disingkirkan. Diredam. Kiatnya ini kita lakukan ya. Nah, Kenapa penting untuk sadar penuh? Sekali lagi, kalau kita anak-anak ini khususnya ya, anak-anak itu dalam membaca di kelas, banyak pikirannya, macam-macam yang dipikirkan. Saya percaya apa yang Bapak Ibu sampaikan tidak akan sampai ke benak mereka. Dan untuk melatih kesadaran penuh, gurunya harus punya kesadaran penuh dulu. Kita ingin siswa sebenarnya penuh, tapi kita sendiri banyak dipikirkan. Dia tidak bisa bercabang. Mengajar di dalam kelas, mikirin BNN misalnya. Saya mikirin banyak tugas yang lain tambahan yang bikin apa gurunya konsentrasi nggak bisa masalah ya siswanya juga sama guru karena jadi penting kita sendiri sadar penuh dan juga siswa juga sadar penuh. Nah prinsipnya tadi Pak Afif caranya gimana gitu ya. Nah, saya percaya Bapak Ibu semua punya banyak pikiran, banyak beban
sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai guru, pegawai, apapun sudah. Jomblo, yang nikah juga sama banyak. Nikah juga sama banyak. Apapun nikah juga. Iya. Banyak sekali kita yang ada itu banyak. Dan kondisi itu kadang-kadang bisa menjadi pemicu emosi kita gitu ya. Kita bisa gampang marah atau gampang emosi atau baper ya, bawa perasaan karena ya punya banyak beban itu. Marah, frustasi, khawatir, atau campurannya mungkin tidak ngerti dengan perasaan kita. Itu emosi aku sih. Senggol titik sudah meletup gitu ya. Dan ini emosi yang tidak bisa kita kelola ini itu akan mempengaruhi kita, baik secara sadar maupun tidak. Oleh karena itu penting mengambil sesuatu yang bisa kita mengambil jeda itu mengambil jarak dari apa yang kita pikirkan yang itu sudah merasakan apa yang terjadi sekarang. Kita akan menyadari emosi yang tidak nyaman itu agar tidak membebani kita atau membelenggu kita dalam memandang dan merespon orang lain, baik dalam sebuah interaksi pekerjaan, sehingga kita ambil itu benar-benar kita sudah pikirkan, tidak karena emosi yang dipengaruhi oleh beban-beban yang ada tadi. Nah, sekali lagi mindfulness itu penting karena tadi itu kalau kita mikirnya negatif, maka keberadaan kita akan menjadi ya tidak nyaman lah buat diri kita sendiri, juga buat orang lain. Nah, mindfulness ini dapat membantu kita kembali fokus dengan apa yang kita lakukan saat ini dan perasaan kita saat ini. Kita bisa mengalihkan sebenarnya pikiran kita itu kita sendiri yang kontrol. Kita tetap berada dalam pikiran itu atau pindah atau mikir yang lain. Kita sendiri yang punya pilihan. Saat ini saya mikir anak saya di rumah. Saya coba mikir anak saya ada di sekolah. Insya Allah bisa. Yang kontrol pikiran kita ya kita sendiri. Karena kita punya kekuatan, punya daya untuk mengendalikan pikiran, emosi dan reaksi. Nah, ini manfaatnya Bapak Ibu. Kalau kita bisa melakukan mindfulness, pertama bisa mengurangi stres, meningkatkan fokus, konsentrasi, bisa mengatur emosi kita, bisa meningkatkan kesadaran diri dan itu ya. Di sadar diri dan kesadaran sosial kita bisa akan meningkat, sosial ya, mengatasi pemikiran negatif dan meningkatkan kesejahteraan. Itu mindfulness seperti itu. Ada pertanyaan? Masih belum dijawab. Pak Abdi, caranya gimana gitu Abdi ya? Beneran ini mau melaksanakan mindfulness ini? 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang ya. Hampir 50 Pak. Oh 50 ya. Yang lain tidak kelihatan ini. Hati-hati ya. Oke. Sekarang kita praktek ya. Ada berbagai macam cara untuk melakukan mindfulness. Insya Allah ya Ustadz, Pak Kiai yang biasa bertafakur atau yang Ustadz bertafakur itu punya mindfulness yang baik. Ada kalau yang kita pelajari di sini ada tiga tipe, 3 langkah, metode. Nanti kita praktek ya. Yang pertama metode stop. Yang kedua mendengar dengan sadar. Dan yang ketiga melihat dengan sadar. Oke. Sudah siap Bapak Ibu? Praktek? Siap. Siap. Nah,
Stop itu yang pertama stop. Apa itu stop? Itu kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Berhenti ya. Sejenak atau mengambil jeda. Tapi kalau dipanjangkan, dibuat singkatannya S itu stop, berhenti. T-nya itu take a breath, mengambil nafas. Kemudian yang O-nya itu observe itu mengamati kondisi kita saat ini, gimana rasanya gimana. Pokoknya yang kita rasakan hari itu sekarang itu kita nikmati. Kemudian proceed itu apa ya? Yang proses lah. Apa yang ada di sini untuk dijadikan kekuatan kita. Berhenti sejenak, ambil nafas, kemudian amati sensasi dan perasaan yang ada hubungan, kemudian sudah lanjutkan. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu, apakah saya beri pilihan ya menggunakan instrumen atau murni suara saya ini? Ini apa instrumen? Kadang-kadang ada yang kalau pakai instrumen itu malah terganggu dengan instrumennya gitu ya. Kalau cocok, bagus, tapi kalau cocok. Di chat ada yang minta instrumen itu, Pak. Ada yang minta. Iya. Oke, nanti kita coba yang pertama dulu ya. Kalau butuh instrumen, nanti yang kedua mendengar dengan sadar itu akan pakai instrumen ya. Oke. Kita latihan teknik stop Bapak Ibu ya. Nah ini teknik stop bisa Bapak Ibu lakukan sendiri ya. Tanpa perintah dari saya, tapi Bapak Ibu bisa menghafal step-stepnya. Kalau sudah terbiasa, insya Allah akan mudah untuk mengembalikan emosi positif kita. Oke. Sebelum saya mulai, silakan Bapak Ibu duduk dengan nyaman. Pastikan tidak ada yang mengganjal atau membuat duduknya tidak nyaman. Silakan duduk, jangan miring atau bentuk S seperti sebelah Bapak Ibu ya. Duduk secara normal saja. Relax. Relax ya. Kalau kursinya terlalu tinggi atau terlalu rendah, silakan sesuaikan. Kalau tempat tangan atau tempat kakinya itu ada yang kurang nyaman, silakan disesuaikan. Kita mulai Bapak Ibu ya. Oke. Mari kita berhenti sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya dengan lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, namun kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada langkah. Silahkan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Lakukan dengan rileks. Silahkan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Amati nafas masuk dan keluar
bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan perut dan dada yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menepis saat bernafas. Bernafas dalam tempat dengan menghembuskan nafas juga dalam tempat hitungan juga. 1, 2, 3, 4, hembuskan. 1, 2, 3, 4. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Hembuskan 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Hembuskan 1, 2, 3, 4. Lakukan dengan pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dada. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari Anda. Amati napas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang akan Anda berikan saat ini? Apa pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Sekali lagi, tarik nafas dengan lebih pelan dan dalam. Hembuskan. Tarik nafas lagi dengan lebih pelan dan dalam. Hembuskan. Dan kita akhiri dengan 1 kali tarikan nafas yang lebih panjang dan lebih perlahan. Lepaskan. Demikian Bapak Ibu latihan kita. Silakan lanjut kembali dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke. Salah satu latihannya adalah itu berhenti, ambil nafas, pelan-pelan, amati apa yang terjadi, ulangi lagi sampai pikiran kita, kondisi kita
memahami apa yang terjadi dan kembali nyata. Nah, saya ingin mendapatkan respon. Silakan Bapak Ibu menulis refleksi di halaman yang tadi itu, tapi halaman yang kedua. Jadi kan Bapak Ibu sudah melakukan ya, ini sudah macam-macam. Sekarang kita pindah ke halaman yang kedua. Ini. Tulislah perasaan Anda sebelum, saat, dan setelah praktek stop. Nah, di sini sebelum Bapak Ibu bisa menggunakan sticky note yang kuning, yang saat ketika melakukan stop bisa menggunakan yang hijau, dan yang sesudah biru. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom campur yang sudah saya sediakan. Perasaan Bapak Ibu sebelum dan setelah melakukan praktek. Wah, Pak Tony tadi kayaknya ada yang raise hand itu. Pak Heri kayaknya ya. Oh iya. Pak Heri, ada yang mau ditanyakan atau gimana? Monggo. Sambil menunggu teman-teman yang lain mengisi jambot yang di-share Pak Tony. Oke, makasih Pak Citran. Terdengar Pak? Oh, sip. Dengar Pak. Oke. Jadi ini kan tentang perasaan dan sebelum, saat, dan setelah praktek stop tadi. Jadi luar biasa nanti tadi yang disampaikan Mister Tony. Di perbedaannya sangat nyata sekali yang saya rasakan. Jadi sebelum menggunakan sistem. Ayo tepuk tangan. Jadi yang saya rasakan yang sebelumnya itu badan saya ini agak ya sedikit capek-capek lah, ngantuk lah ya. Pegelinu. Jadi dengan adanya teknik stop ini darah ini mengalir lebih cepat tadi. Jadi menjadi lebih istilahnya fokus lagi, karena tadi memang sama Mister sudah dikasih tahu kalau enggak fokus ya silakan ke yang lain lah. Istilahnya kan gitu. Jadi ini menjadi lebih enak di badan Pak. Jadi walaupun tadi saya sudah menyampaikan di Tinut sudah nyaman, tapi ini menjadi lebih nyaman lagi. Jadi luar biasa yang disampaikan Mister tadi. Terima kasih Mister. Baik. Terima kasih sudah membagi perasaannya. Dan pertanyaannya ketika sebelum, saat, dan sesudah. Kalau sebelum agak ini jawabnya agak sakit-sakit, saat sudah mulai menang lagi, apalagi sudah di ultimatum katanya ya. Kalau nggak mau ikut sekarang nggak usah ikut gitu ya. Kalau mau ikut tetap maksa didik Pak ya. Tapi memang kalau kita tidak sadar penuh Bapak Ibu sekali lagi, kalau kita tidak sadar penuh melakukan sesuatu, ya kita makan separuh akhirnya tidak apa-apa gitu. Kalau ini kan apa namanya ini kan dilakukan atas kita sendiri masing-masing ya. Tidak ada apa namanya sesuatu yang diwajibkan kan. Ini murni karena kita. Jadi kalau mau ikut ya monggo, ikuti dengan sepenuhnya. Kalau ada sesuatu lain yang mengganggu atau bersama dengan yang lain ya monggo tinggal saja. Memang kalau ikut tapi seperti itu gitu ya. Dan akhirnya tadi setelah begitu stop Pak itu cerita lebih tenang, lebih yang sakit-sakit lebih bisa mengilang. Ini sebelumnya merasa gelisah. Terus saat dilakukan tenang, sesudahnya menjadi fresh, tenang fresh ya. Maaf Pak Tony, ini ada yang bertanya lewat chat pribadi saya ini. Kembali ke KSE tadi Pak Tony, ada yang tanya ini, anonim tidak menyebutkan namanya. Bagaimana strategi atau kiat-kiat
penerapan KSE ini agar efektif dilakukan Bapak Ibu guru ketika mengajar di kelas? Di pertanyaannya itu Pak Fatoni. Mungkin ada strategi dan kiat-kiat. Bagi mengimplementasikan Iya, KSE. betul. Terima kasih Pak Sultan. Yang pertama kita guru memahami dulu KSE yang mungkin yang harus kita terapkan. Sebenarnya ada tiga poin pokok yang selalu bisa kita manfaatkan untuk implementasi. Yang pertama di pembukaan. Ketika kita buka pelajaran, saat kita buka, kita tanya atau kita mengeksplorasi perasaan siswa, itu sudah kita upayakan implementasi kesadaran pengelolaan. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Adakah yang tidak sarapan, merasa tidak nyaman? Ketika siswa ada yang jawab, menceritakan apa masalahnya, poin kesadaran diri sudah muncul. Jadi di awal pelajaran bisa kita mulai dengan mengajukan pertanyaan terkait dengan perasaan siswa. Selain untuk mengembangkan kesadaran diri, ini juga untuk mempererat hubungan kita dengan siswa. Kan guru datang ke sekolah, tanya perasaan siswa ya. Tugas mundi ya. Lalu siswa tanya perasaan dulu, gimana keadaan siswa, respon dengan sedang guru datang tugas mundi ya, dipukul doang gitu ya. Stres. Terus yang kedua, tadi juga disampaikan oleh Pak Abdi yang menyampaikan ada satu kegiatan pembelajaran yang mesti melibatkan KSE, yaitu pembelajaran melakukan dengan cara berkelompok. Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif berkelompok itu mesti ada sadar sosial, mesti ada keterampilan. Karena kalau tidak ada ini, tidak mungkin siswanya bisa menyelesaikan tugas yang dilakukan secara berkelompok. Otomatis juga yang kelima akan tercapai, mengambil keputusan bertanggung jawab. Bagaimanapun dinamika yang ada di kelompok, ketika tugas harus dikumpulkan, ya harus siswa yang lain sudah setuju tanggung jawab jawaban yang dikasih. KSE yang kelima. Dan yang terakhir, jangan lupa bahwa di penutup itu ada kegiatan refleksi. Lagi refleksi mesti ada bisa melibatkan KSE terkait dengan kesadaran diri, pengelolaan diri. Mungkin triknya itu setiap pelajaran upayakan tanya kabar siswa, lakukan pembelajaran berkelompok dan lakukan refleksi. Itu sudah otomatis KSE itu akan muncul dengan sendirinya. Itu yang bisa saya Terima kasih Pak. Ya, kasih hapus dulu ini teman-teman. Terima kasih Pak Fatoni, jawabannya sudah sangat-sangat menginspirasi dan memberikan kita gambaran tentang apa itu KSE. Termasuk tadi itu kalau yang pertama kalau nggak salah perlu menanyakan kabar. Jadi harus ada PDKT ini ya, kayak ya mengakrabkan diri lah dengan siswanya begitu. Baik, itu Pak Fatoni, di Jambotnya sudah beberapa jawaban dari teman-teman yang sudah online. Oke. Awalnya yang kuning bingung, kemudian saat hijau berusaha konsentrasi, kemudian jadi lebih tenang. Setelah ini masih ada Bapak Ibu teknik mindfulness yang lain. Kita akan coba kita pakai sound. Setelah ini kita coba pakai sound. Cek dulu soundnya bisa masuk apa enggak. Sudah siap Bapak Ibu yang ini? Semangat ya, tetap semangat. Kita cek sound dulu. Sambil dinikmati hidangannya di mejanya masing-masing Bapak Ibu. Mangan kancane ta. Air begitu kita bisa melakukan teknik
mindfulness itu latihan benar-benar benar. Yuk. Oke, kita mulai. Sekali lagi sebelum mulai silakan Bapak Ibu senyaman mungkin Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya ada di kanan. Cobalah duduk tetap tegak, kedua bahu relax. Rasakan yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silahkan letakkan tangan pada bangku atau di atas. Relax. Silahkan pejamkan mata jika merasa nyaman atau cukup pandangan dan memperbaiki. Relax. Amati suara yang terdengar tempat Anda berada. Mulai dari suara yang paling dekat. Apa saja suara yang terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut? Sambil terus bernapas pelan-pelan panjang dan dalam. Selanjutnya suara yang jauh. Apa saja suara yang terdengar? Kira dari mana suara tersebut? Kita akan menyelesaikan latihan dengan ini. Silahkan buka kembali ambil nafas panjang sekali ya. Terima kasih. Itu latihan mendengar dengan. Nah, silakan sekali lagi Bapak Ibu tulis ini refleksinya di Jambot halaman 3. Jadi halaman 1, 2 sudah ya. Sekarang yang halaman 3. Tulislah perasaan Anda sebelum, saat, dan setelah praktek mendengar dengan mindfulness. Ada sebelum, ada saat, ada setelah. Apa yang didengarkan tadi, suara dekat, suara jauhnya apa, dan silakan ditulis pada link Jambot.
matikan dulu ini. Saya matikan dulu ini. Mungkin yang kesulitan jambut bisa dicek. Yang kesulitan jambot atau tidak bisa buka jambot, silakan tulis di chat aja. Chat, Bapak Ibu bisa menulis perasaan sebelum, perasaan saat, dan perasaan sesudah melakukan praktek mendengar dengan mindfulness. Atau yang ada di ruangan ini. Sepertinya Mbak Ida tadi mengikuti dengan seksama ya. Silakan cerita Mbak Ida. Ayo yang di ruangan ini bisa memberikan pendapatnya yang offline. Monggo. Nah, ini Pak Abdi. Pak Badar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada materi ini atas pemaparan dan juga SE yang menjadi yang kedua ini sangat luar biasa manfaatnya yang tadinya di awal kami sudah terasa sangat lama, mungkin setelah beberapa teknik SE kedua ini ternyata luar biasa. Jadi Ada yang sampai Iya, tidur iya. ya. Oke, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan buat Pak Badar. Sebelum jangan dikembalikan dulu. Tapi yang suara apa yang Pak? yang paling dekat suaranya sama sedikit ada suara angin. Jadi instrumen ya. Ini instrumen ya. Kalau suara yang jauh, Terdengar apa? Masih belum belum ada ya? Belum ada ya? Oh, Ada itu. mungkin ada tambahan dari Pak Badar. Oke, Pak Bagus. Oke, Pak Bagus. Pengalamannya yang ada apa? Kalau suara dekat yang saya dengar yang sampai sama dengan Bapak Badar, tadi ada suara dari siswa yang ada di luar aula, kemudian untuk suara jalan yang saya dengar hanya berusaha untuk fokus memberikan kesadaran itu hanya suara mengerti air saya hanya mendengar suara air bukan ada siswa yang ada di sini. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terus mungkin Bapak Ibu ada kembangan bisa merespon ya pertanyaan ini ya. ketika Ketika kita ngomong-ngomong ya, Bu Duta, Bu Sri, ketika kita komunikasi dengan pasangan kita, komunikasi dengan anak, komunikasi dengan yang lain lah, siswa kita. Itu yang mempengaruhi komunikasi kita bisa terima dengan baik itu apa? Ada nggak yang pernah merasa ngomong berkali-kali kata anak-anak pengumuman harus dilakukan hari ini. terus bolak-balik kami tak panggil ngomongin seperti ini itu harus dilakukan. Tidak meninggalkan apa yang saya katakan. Pernah nggak seperti itu? Kira-kira apa ya? Mereka kita merasa mereka apakah tempat dan situasi itu mempengaruhi loh itu? Mempengaruhi. Kita ngomong-ngomong sama orang di pasar di ruangan ini kira-kira mempengaruhi penangkapan mereka. Kira-kira kalau jadi penjual ini di pasar, amin. Tapi ketika Bu Vivin beli, saya mau beli ini dia dengar nggak? Kenapa? Nggak sama sekali.
Padahal situasinya rame ya. Bagus ya. Jadi yang mempengaruhi itu apa? Situasinya atau hal yang lain. Ya kalau tadi itu kan ada jawaban kalau di pasar udah fokus ternyata kita beli yang kita amati itu yang penjualnya. Ketika beli apa saja mereka mesti tahu kan, perhatikan dia. Meskipun situasinya sangat ramai. Itu kenapa? Apa yang terjadi dengan itu? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita amati situasi itu tidak mempengaruhi ya. Tapi yang mempengaruhi komunikasi adalah fokusnya. Nah, kadang-kadang anak-anak ini kita ngomongin berduaan ini. Kita ngomongnya suasana hening. Tapi apa yang kita sampaikan itu tidak mereka terima. Kenapa kira-kira? Pikirannya tidak fokus, berada di tempat yang lain, dan apa yang kita sampaikan akhirnya tidak masuk gitu. Dan tahu tidak apa itu. Kalau kita amati sebenarnya kita diam. Saya percaya pikiran Bapak ini, pikiran saya juga itu ada yang bergejolak di sini. Ramai sekali ya. Ya kan? Kita diam pun diam. Tapi ternyata pikiran kita yang ada di otak kita itu ramai daripada situasi di pasar. Akhirnya apa? Kita bisa tapi kita bisa latih untuk mendengar dengan kita fokus sekarang mau apa ini saya mau mengikuti workshop ini tapi ya saya dengarkan apa yang mau kalau misalnya kita berupaya mendengar tapi banyak hal yang masuk di kepala kita tolak itu saya mau fokus itu ya akan kita masukkan ya kita mau dan ini bisa jadi langkah itu menghadapi siswa. Kita inginnya didengarkan. Tapi apakah anak-anak sudah kita latih dengan baik? Itu pertanyaannya. Apakah membiarkan bisa ketika kita ngomong mereka tidak perhatian, apa kita membiarkan itu? Kalau kita membiarkan anak kita ngomong mereka biarkan saja apa yang saya lakukan selesai beres tetap mereka akan bisa itu benar. Jadi kalau saya ada siswa di kelas saya ketika saya ngomong mereka saya tunggu dulu sampai mereka memperhatikan karena percuma saya ngomong sampai mundur sampai banyak kalau diperhatikan juga apa-apa. Dan itu mungkin bisa jadi apa namanya langkah kita. Oke. Iya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Mohon maaf untuk yang di ruang Jimit dikasih kesempatan. Oke, silakan. Yang di ruang Jimit mungkin bisa cerita bagaimana perasaan dari dua kegiatan mindfulness bisa kedua konsentrasi meningkatkan apakah ada perbedaan sama saja atau sama-sama masuk mungkin bisa diatasi. Monggo yang di ruang Jimit bisa raise hand. Mungkin Pak Wali sampai muter-muter balik. Yang di ruang Jimit mungkin bisa merefleksikan kegiatan yang sudah dilakukan. Monggo. Bapak Ibu. Mungkin ada diskusi lain Mas. Pengalaman kita Ya, pelajaran ini secara diri.
topiknya boleh di luar praktek tadi Bu, yang jelas tentang kompetensi sosial dan emosional, mungkin dari pengalaman Bapak Ibu yang ada di ruang offline maupun yang di ruang online di Jimit bisa saling berbagi atau saling menguatkan. Monggo Bapak Ibu, silakan. Saya kira di sini Bapak Ibu guru sudah pernah melaksanakan atau secara sadar atau tidak sadar melaksanakan, cuman mungkin sekarang itu ada yang namanya atau istilahnya KSE gitu ya, kompetensi sosial emosional. Nah, hanya istilahnya aja yang baru, mungkin secara pelaksanaan mungkin ada yang sudah melaksanakan. Bisa sharing atau bisa saling menguatkan, monggo saya beri kesempatan. Silakan raise hand dan memperkenalkan diri Bapak Ibu. Yang terutama yang di ruang maya ini di Jimit. Silakan. Nah ini ada Pak Fatur Rahman masih mau join ya. Mungkin ada yang mau resen ini. Gurunya takut-takut ini Pak Fatoni. Ayo yang mau resen. Resen, perkenalkan diri, dari sekolah mana, bagikan pengalamannya atau hal-hal yang mungkin berkaitan dengan KSE yang sudah Bapak Ibu laksanakan di kelas. Bisa jadi contoh Bapak Ibu guru yang lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Mungkin sambil ini ada pertanyaan nih Pak. Terima kasih dari Pak Fajar ini. Dari Pak Fajar, Pak Fatoni, pertanyaannya bagaimana melihat kondisi bahwa metode KSE yang kita gunakan berhasil di kelas kita. Contohnya saja di area kita di SMK Negeri Klakah Lumajang. Monggo Pak Fatoni. Oke. Sekali lagi KSE ini sebagai pondasi Bapak Ibu. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini, saya yakin percaya itu untuk bahagia, untuk will-being. Kok enggak muni? Oh, muni tak? Sekali lagi saya ulangi ya. Bahwa saya percaya semua orang di dunia ini ingin hidup bahagia, ingin sejahtera hidupnya, ingin merasa nyaman, merasa diterima dan merasa dihargai. Nah, dengan menerapkan KSE diharapkan siswa sekolah kita, siswa kita itu juga merasa bahagia gitu ya, merasa didengarkan, merasa dipahami, merasa berharga. Selama kita bisa membangkitkan itu, baik dengan cara-cara yang yang bisa kita lakukan tadi, dengan teknik stop, teknik bertanya, teknik kolaborasi antar siswa dan macam-macam. Ya pada tujuannya itu membuat siswa lebih bahagia, lebih nyaman berada di kelas, dan mungkin salah satu yang bisa kita amati kita berhasil apa enggak ya cuma satu sebenarnya bisa kita lihat, apakah kehadiran kita itu di kelas itu dirindukan apa enggak sama siswa kita. Kalau siswa kita sudah senang dengan adanya kita, dengan kehadiran kita itu dirindukan, Pak, kemarin kok tidak masuk, mana saya sudah tunggu Bapak untuk belajar. Sampai dalam situasi kayak gitu, berarti kan siswa bahagia dengan adanya kita. Salah satu indikator bahwa mereka senang dan menghargai kehadiran kita. Itu sudah respon atau indikator yang sangat luar biasa. Sekali lagi disampaikan oleh penelitian Daniel Golemin itu kan menyampaikan bahwa kesuksesan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan kognitif saja, bahwa banyak hal yang bisa mempengaruhi kesuksesan, dan sebagian besar malah berhubungan dengan kemampuan sosial, kemampuan pengelolaan emosi masing-masing individu.
Kapan belajarnya ini? Ya belajarnya di sekolah. Di sekolah mereka belajar dan melakukan kesalahan dan diterima sebagai tempat belajar. Salah tak apa-apa ya di sekolah. Tempat kerja salah ya dipecat kan itu. Tapi kalau di sekolah salah ya namanya juga sekolah. Tempat mereka belajar. Itu mungkin Bapak Ibu. Jadi indikatornya sudah berhasil apa enggak ya? Kita lihat aja kelas kita lebih bahagia atau tidak datang di kelas anak-anak sumpek apa enggak gitu ya. Kita datang kok sumpek, rasanya perut kabeh gitu kok. Kita lemes, kita datang lemes kabeh gitu ya. Kita perlu melihat kondisi kita cara belajar apakah melibatkan emosional mereka atau tidak. Mungkin itu Bapak Ibu. Kita datang siswa kabul. Iya, siap. Ada mungkin bisa pendapat. Sebelum ke Pak Wahyu, Pak Fajar, bagaimana Pak Fajar? Sudah Iya, kita datang siswa kabul kan. ada yang pendapat seperti itu ya. Pak Fajar sudah ya? Pak Fajar monitor. Ya, kalau tidak ada, mungkin dari Pak Wahyu ada yang mau ditanyakan? Telepon itu apa? Tidak sengaja, Nas. Oh, tidak sengaja katanya. Ini ada lagi yang japri ke saya Pak Fatoni. Ini tidak lewat link Gmail ini, orangnya langsung japri ke WA saya. Ada yang menanyakan bagaimana caranya menerapkan KSE di kelas saya, di mana ada beberapa anak di kelas itu yang suka bikin kisruh Pak, bikin ribut aja kerjanya dan kayaknya itu apa ya, ketua gengnya gitu ya, selalu membuat ribut sehingga mengganggu teman-temannya yang lain dan kadang-kadang memprovokasi, mengajak apa ya, wes nggak usah direken lah itu bahasa Indonesianya ya, bahasa Jawanya gurunya itu nggak enak sayang. Nah ini susah ditenangkan. Nah kita sebagai guru kemudian kita belajar KSE ini bagaimana mengatasi kasus yang seperti ini, dan ini saya yakin Pak Fatoni banyak terjadi di kelas-kelas kita. Monggo Pak Fatoni. Katanya si Gudrut ya, Yusuf yang nggak salah, bahwa apa namanya kondisi psikologi kita itu dipengaruhi oleh bagaimana kita diasuh gitu. Kondisi di rumah, kondisi sosial, emosional di rumah itu akan mempengaruhi siswa sampai berada di sekolah. Demikian juga kondisi emosional di sekolah, siswa itu akan mereka bawa ke rumah. Guru juga sama. Kondisi emosional mereka ketika Bapak Ibu guru mengajar, belajar dulu di SD, SMP, SMA itu akan tercerminkan lagi ketika Bapak Ibu mengajar. Makanya kita mungkin perlu hati-hati kalau dulu kita belajar diasuh dengan kondisi emosional yang tertanggungan, sesuatu yang mengganjal, misalnya diabaikan kecil misalnya. Proyek sosial atau tidak pengasuhan tidak lengkap gitu kan, kadang itu akan membawa atau mempengaruhi sisi emosional kita, itu akan nampak kadang di kelas termasuk pada siswa kita. Salah satunya mungkin bisa kita lakukan untuk kondisi siswa yang seperti itu. Mungkin kita perlu menggali dulu apa yang sebenarnya terjadi pada anak itu. Dan saya percaya apa yang muncul itu tidak muncul tiba-tiba, mesti ada penyebab atau latar belakang. Komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan walinya, teman-teman yang sekitarnya yang terlibat atau mengetahui atau berkembang tersebut itu penting untuk sebagai dan saya sering menemui siswa yang cari perhatian seperti itu. Memang ada masalah di pengasuhan di rumah mereka. Yang orang tuanya yang nggak lengkap, berkebun, pisah misalnya, itu terbawa pada situasi yang ada di sekolah. Perlu kita tangani memang ya, mungkin ya bicara atau ngomong-ngomong dengan siswanya itu bisa membantu kita dalam memahami siswa dan akhirnya kita bisa memudahkan kondisi emosional siswa ketika di kelas.
Mungkin itu yang bisa saya jawab, dan mungkin salah satu jawaban saya itu ya banyak salahnya. Tapi saya percaya pengalaman Bapak Ibu dalam mengatasi kekayaan itu lebih kaya dari saya. Kalau saya percaya bahwa setiap tindakan, setiap perlakuan yang dilakukan siswa itu ada sebabnya, ada penyebabnya, ada latar belakang. Kita mungkin juga perlu untuk melakukan latar belakang yang terjadi pada siswa tersebut. Baik, terima kasih sekali Pak Fatoni, jawaban yang sangat bagus sekali. Kasih aplaus dulu Bapak Ibu yang ada offline maupun yang luring, kasih jempol. Iya, ternyata kita sebagai guru ini harus benar-benar menjiwai ya Bapak Ibu guru, karena setiap anak yang datang ke sekolah itu ternyata tidak hanya ingin belajar, tapi mereka juga membawa masalah yang mungkin dari lingkungan, dari keluarga yang kemudian terbawa ke sekolah. Wah, ini ada yang resen lagi nih Pak. Siapa ini barusan yang resen? Kepencet atau gimana ini barusan yang resen? Tolong diulang yang resen lagi ya. Barusan resen Pak. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita wajib menyadari bahwa kondisi anak itu tidak sama antara yang satu dan yang lain. Istilah kerennya sekarang itu adalah diferensiasi gitu ya. Jadi ada anak yang memang niatnya di sini belajar, tapi ada anak yang di sini memang niatnya masih main sambil belajar. Jadi ada banyak tujuan dari anak-anak kita. Baik Bapak Ibu Guru, saya ingatkan sekali lagi, sebentar lagi link presensi akan saya bagikan di link Gmeet. Silakan nanti mengisi presensi dengan nama lengkap, diberikan gelar juga, kemudian asal instansi dan email. Email ini tolong gunakan email yang memang Bapak Ibu gunakan sehari-hari, karena sistem sertifikatnya akan terkirim ke masing-masing email Bapak Ibu yang Ibu isi. Jadi kalau nanti ada yang lupa kok tidak terkirim, mungkin emailnya salah atau bagaimana, mohon diulang. Itu Bapak Ibu sedikit dari saya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari yang di ruangan aula atau yang di ruangan Gmeet, di ruang maya, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Jadi sifatnya kami adalah sharing Bapak Ibu. Ada istilah baru, kami sharing, kita belajar bareng, kemudian kita mencoba untuk mencari solusi-solusi yang mungkin bisa kita jadikan acuan, referensi untuk mengatasi masalah-masalah atau memberikan solusi yang ada di sekolah kita masing-masing, karena tiap sekolah tentu punya budaya dan adat yang berbeda. Kan begitu ya Pak Fatoni ya? Ya, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Fatoni sebelum kita akhiri untuk closing statement ini? Ada lagi? Oke. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Bapak ini. Monggo Bapak. Nah, alhamdulillah, terima kasih luar biasa. Jadi kesuksesan itu memang dengan kebersamaan dan diawali dengan berprasangka baik, seperti yang disampaikan Pak Fatoni tadi. Anak-anak itu bisa menerima pelajaran nyaman, dan itu diantaranya ya diawali dengan prasangka baik. Kalau istilah saya Pak Fatoni sering itu tempat untuk belajar ya di sekolah. Jadi kalau ada salah di sekolah, di tempat bekerja nggak mungkin, apalagi di masyarakat itu hukumannya lebih berat. Jadi dunia pendidikan itu bukan dunia pengadilan, tapi dunia pendidikan memang ya dunia untuk belajar. Jadi kalau ada salah itu supaya menjadi pelajaran. Saya kira itu. Sekali lagi saya terima kasih. Semoga kegiatan ini terus berjalan dengan lancar dan membawa manfaat dan bisa berkonsentrasi untuk menjadi lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas nasihatnya dan pejangan-pejangannya. Pak Fatoni, mungkin yang mau disampaikan? Kalau saya bacakan lagi, mungkin ini agak sudah tahu. Wah, ini Pak Heri mau tanya lagi nih, gimana ini Pak? Kita open mic ya. Kita aja, diskusi aja. Diskusi, monggo Pak Heri. Pak Heri, monggo. Nah,
Oke. Assalamualaikum Mister. Assalamualaikum Pak Cutran. Ya, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Jadi yang disampaikan tadi memang sangat luar biasa, Mister. Jadi mulai dari mindfulness tadi sampai 2:30 ini terasa tidak capek ini. Hanya ngantuk tapi tidak capek. Jadi yang perlu ada sesuatu yang masih mengganjal. Jadi untuk kita bisa mengkondisikan anak-anak seperti yang disampaikan tadi, kadang-kadang diri kita sendiri sebenarnya yang perlu mengelola emosi dan emosi kita ini, Pak. Di emosi pribadi kita sendiri kadang-kadang yang perlu dikelola dulu. Jadi sebelum menyampaikan ke anak-anak itu kadang-kadang misalkan di luar sana lah itu sudah ada masalah sehingga terjadi kita terbawa ke sekolah. Nah, ini strategi atau trik bagaimana mengelola emosi dari diri ini sehingga menjadi tindakan yang selalu positif. Jadi selalu, Pak, nggih. Jadi kita kan di sini kan suasana hati itu kan tiap saat bisa berbeda. Kemudian untuk kondisi anak-anak ini juga tiap saat juga berubah. Kadang-kadang kita kasih tahu dengan baik-baik, anaknya malah emosi muncullah, akhirnya kita juga aduh ini kan ya namanya kadang-kadang tangannya hangat itu kan kadang-kadang kan harus perlu diikat, Pak. Jadi supaya tangannya enggak main. Ini kan memang itu kan sesuatu yang apa adanya di sini. Paling enggak kan yang membuat anak terluka itu kan bukan karena tangan kita, tapi dengan omongan kita itu kan anak-anak juga bisa terluka. Jadi malah justru itu membekas sampai kapan itu kan kita enggak tahu sampai bisa sembuh. Jadi itu, Pak, biar rodok suwe iki takone. Pertanyaannya dari SMK Kelaka, Pak. Makasih, Pak. iya, Pak. Monggo Pak Tony ditanggapi itu. Terima kasih Pak Yoni. Pertanyaannya cukup berat juga sebenarnya. Karena apa? Karena saya sendiri juga mungkin sama dengan apa yang terjadi dengan Pak Heri tadi, yang diceritakan Pak Heri tadi. Suasana diri saya kadang juga tidak bisa saya kontrol sepenuhnya gitu ya. Saat kita marah, saat kita jengkel, saat kita cemburu, saat kita tidak nyaman hati itu kan juga kadang terbawa di kelas kita gitu. Bagaimana langkah untuk mengatasi tersebut? Tadi kan sudah disampaikan ya, salah satu cara untuk menjadi netral dari suasana yang negatif tadi ya, marah, sedih, cemburu, kemudian merasa diabaikan. Itu adalah dengan melakukan teknik ini, stop ini atau mindfulness ini. Maksudnya apa ya? Kita ambil waktu untuk tenang sebentar atau ngambil jeda sebentar, kita amati apa sih perasaan kita, kenapa kok kita sampai marah kayak gitu. Apakah marah ini benar-benar marah yang diperbolehkan karena sesuatu yang benar-benar dilanggar, yang peraturan apa yang dilanggar, atau harga diri apa yang dilanggar gitu. Mesti ada sesuatu yang memetik atau memicu gitu ya. Kita amati dulu itu apa sih penyebab kita menjadi sesuatu yang negatif itu ya, kita lakukan langkah stop tadi itu, pas amati lagi apa sih yang bikin kita marah gitu. Oh ternyata marah karena siswanya ketika saya kasih nasihat ternyata dia menjawab apa yang seharusnya dia diam, dia memperhatikan, dia malah jawab saja. Sepertinya dia menantang saya. Kadang kan gitu ya. Kita tarik nafas lagi, apakah benar dia melakukan itu kan gitu. Apakah benar dia memang menantang kita gitu. Apakah memang itu karena kebiasaan dia seperti itu, ciri khasnya dia, karakternya dia seperti itu. Dan macam-macam. Mungkin penyebabnya akan kita amati lagi lebih mendalam, lebih pelan-pelan dengan kita ngambil nafas, dengan kita mengambil jarak dari emosi kita.
Tujuannya stop tadi adalah mengambil jarak, mengambil jeda dari emosi kita. Saat kita marah, saat kita sedih, kita ambil jarak, cari penyebabnya. Kenapa kita sedih? Kenapa kita marah? Kenapa kita jengkel? Kenapa kita cemburu misalnya? Kenapa kita merasa diabaikan gitu ya? Kalau kita bisa memahami diri kita sendiri, kita ambil jarak, saya yakin, saya percaya Bapak Ibu punya cara untuk mengatasi atau mengubah situasi negatif tersebut menjadi positif kembali. Kalau susah ya kita kembalikan lagi kodrat kita, adanya kita di sekolah sebagai apa misalnya kayak gitu. Atau kita sebagai manusia ini harus apa supaya hidup kita lebih tentram, lebih nyaman, lebih bahagia. Dan saya percaya Bapak Ibu semuanya itu sudah suhu semua, sudah senior sudah memahami hal-hal terkait tersebut. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah bisa mengatasi karena sudah melalui bertahun-tahun pemahaman emosi, bertahun-tahun memahami diri dan bertahun-tahun menghadapi siswa. Pola-pola mungkin akan kita temui lagi siswa yang kayak gini, kita temui lagi. Tahun kemarin sudah ada siswa yang modelnya kayak gitu, sekarang muncul lagi siswa yang modelnya kayak gitu. Teman-teman ya, saya percaya Bapak Ibu juga bisa mengatasi hal tersebut karena pengalaman itu kan memperkaya kita ya, dan juga memperkaya bagaimana kita merespon emosi yang ada. Itu Pak Heri mungkin saya percaya Pak Heri lebih berpengalaman dari saya. Itu Asisten. Jadi ya itu praktek yang ketiga tidak saya bacakan karena yang pertama karena pendek dan saya pikir praktek stop tadi sudah cukup untuk bahan kita latihan. Intinya yang akan dilakukan stop adalah mindfulness. Yang pertama kita menggunakan latihan nafas yang pelan untuk menarik nafas dan perlahan juga untuk mengeluarkan, diulang-ulang sehingga emosi kita normal dan kita bisa mengamati, bisa memahami apa yang menjadi kegelisahan kita, menjadi pikiran kita, menjadi emosi negatif kita, itu dikembalikan menjadi positif. Itu yang stop. Terus yang mendengar dengan aktif, kita kembali fokus ya. Bahwa masalah utama komunikasi itu kan beda persepsi gitu ya. Maunya ini didengar tapi yang diterima begitu, maunya begini yang diterima begitu. Akhirnya ya tidak nyambung. Nah supaya bisa saling memahami ya itu kita harus fokus apa yang ingin kita dengarkan atau yang ingin kita sampaikan. Dan ini perlu dilatihkan kepada siswa kita ya. Mendengar dengan mindfulness itu penting untuk diberikan ke siswa kita karena apa? Sekarang tantangannya siswa kita semakin berat Bapak Ibu. Kalau kita dulu ya mungkin godaannya tidak sebegitu besar dibanding siswa kita. Siswa kita godaannya besar sekali. HP itu berbagai macam masalah, berbagai macam tantangan ada di situ. Main game, kecanduan game, pornografi, macam-macam itu. Dan itu jadi tantangan mereka untuk fokus. Nah, kalau mereka tidak bisa fokus ya bagaimana bisa memahami apa yang kita sampaikan. Dia ada pertanyaan dari ada satu yang raise hari ini Pak, gimana ini diterima ini Mas ya? Dari Bu Fitriani, monggo Bu Fitriani. Yang raise Bu Fitriani, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Bu Fitriani? Atau kepencet ini Pak? Boleh kepencet ya. Baik, di penghujung acara mungkin closing statement Pak Tony. Ada yang mau disampaikan? Jadi inti daripada pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Mungkin mau disampaikan Pak Tony? Terima kasih Pak Sutran. Jadi Bapak Ibu terkait dengan kompetensi sosial emosional bahwa selain kita meningkatkan kemampuan kognitif siswa kita di pembelajaran, kita juga perlu melatih
kesadaran sosial dan emosional siswa. Supaya apa? Supaya mereka menjadi lebih sejahtera, lebih bahagia. Caranya gimana? Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran. Misalnya kita tanya kabar, tanya perasaan, kita melakukan pembelajaran berkelompok, kita melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Itu akan meningkatkan kemampuan sadar diri, manajemen diri, kemampuan sosial, kesadaran sosial, kemampuan berrelasi, dan mengambil keputusan bertanggung jawab. Kalau bukan tempat mereka belajar memahami emosi dan keadaan sosial mereka, di mana lagi mereka akan bisa belajar. Kesempatan mereka berhubungan dan sungguh-sungguh supaya bisa terlibat sepenuhnya di lingkungan masyarakat ya sekolah. Sekolah adalah miniatur masyarakat, di mana semua masalah mungkin ada di sekolah dan itu menjadi bahan belajar. Kenapa? Karena tempat mereka bisa melakukan kesalahan itu hanya di sekolah. Kemudian terkait dengan ini untuk menjadi lebih bahagia perlu untuk belajar mindfulness. Hadir sepenuhnya di berbagai macam kondisi kita dimanapun itu berada. Ketika kita sama, ya kita berupaya untuk hadir sepenuhnya supaya tidak terjadi salah paham atau miskomunikasi. Kita merasakan bahkan perasaan sepenuhnya sehingga merasa diterima, mereka pasangan kita juga merasa termasuk juga dengan siswa kita dan berbagai macam kondisi yang ada. Dengan mindfulness, dengan kesadaran penuh, kita menjadi manusia yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri gitu. Tidak mengabaikan orang lain dan insya Allah juga kita akan diterima dengan baik. Cara-caranya untuk mindfulness adalah yang pertama tadi mengambil jeda, mengambil jarak dengan perasaan kita, dengan melakukan teknik stop atau tadi mendengar dengan mindfulness. Mungkin itu Pak Sutra yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan saya berbagi di ruang forum ini. Semoga nanti ke depan kita bisa mendengar dari pengalaman guru yang lain yang ada di SMK Langkah atau di sekolah yang lain berbagi di ruang. Terima kasih. Saya bila ada gula merah, apa jenis? Ngakal kecepot gulanya merah gitu ya. Membedol lopot gula nyoon sopora. Kasih aplaus Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Pak Fatoni atas penjelasan panjang lebarnya. Di akhir penghujung ini hadirin sekalian, saya sampaikan demikianlah rangkaian daripada workshop hybrid kali ini yang membahas tentang implementasi KSE dalam pembelajaran kita di kelas atau di sekolah kita. Sebelum sesi ini saya tutup, saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi link presensi yang sudah saya sematkan di chat room. Silakan diisi dengan lengkap, dengan baik. Kemudian emailnya jangan sampai salah, karena akan dikirim ke email langsung selesai ketika Bapak Ibu menuliskan presensinya. Itu kemudian link presensi ini akan saya tutup, mungkin saya kasih waktu jam 3 lebih 5 atau 10 menit maksimal untuk mengisi link presensi. Dan saya membacakan sedikit kesimpulan daripada workshop hybrid kali ini Bapak Ibu, bahwa kemampuan kompetensi sosial dan emosional ini ternyata sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru untuk membantu pelaksanaan pembelajaran di kelas dan di sekolah. Untuk hadirin sekalian, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, baik yang di offline di Aula SMK Negeri Langkah maupun yang di ruang maya secara hibrid di Jimit, dan bisa kita ketemu lagi di acara yang akan diselenggarakan oleh Kombel Skala SMK Negeri Langkah. Akhir kata, saya pembawa acara, moderator dari SMK Negeri Langkah ini mohon undur diri. Quote hari ini adalah, jadilah seperti proton yang selalu membawa muatan positif. Begitupun Bapak Ibu guru harapannya selalu bermuatan positif yang dibawa ke sekolah. Semoga ilmu yang didapat dalam workshop hybrid kali ini membawa manfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.